Di tengah hamparan gurun Sahara yang luas dan gersang, tersembunyi sebuah kota yang namanya telah melegenda selama berabad-abad. Sebuah kota yang pernah menjadi sinonim kekayaan tak terhingga dan pusat ilmu pengetahuan yang cemerlang. Inilah Timbuktu, kota misterius yang pernah menjadi permata peradaban Islam di jantung Afrika. Pernahkah kalian membayangkan sebuah kota di tengah gurun yang perpustakaannya lebih berharga daripada emas? Itulah Timbuktu. Selama berabad-abad, namanya bergaung di Eropa sebagai Eldoradonya Afrika, sebuah kota mitos yang terbuat dari emas. Para penjelajah rela mempertaruhkan nyawa untuk menemukannya. Namun, kekayaan sejati Timbuktu bukanlah logam mulia, melainkan sesuatu yang jauh lebih abadi, pengetahuan. Kisah keemasan Timbuktu dimulai sekitar abad ke-12. Berkat lokasinya yang strategis di persimpangan rute perdagangan Trans-Sahara, kota ini menjadi pusat pertemuan para pedagang garam dari utara, emas dari selatan, dan tentu saja para cendekiawan dari seluruh dunia Islam. Karavan-karavan unta tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa gulungan manuskrip dan idit cemerlang. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Kekaisaran Male, terutama di bawah kepemimpinan Mansa Musa pada abad ke-14. Kalian mungkin pernah mendengar tentang hajinya yang legendaris, di mana ia membawa begitu banyak emas hingga menyebabkan inflasi di Kairo. Sot kembali, Mansa Musa tidak hanya membawa arsitek, tetapi juga semangat untuk mengubah Timbuktu menjadi pusat pembelajaran Islam yang tak tertandingi. Di bawah patronasenya, berdirilah Masjid Jingaraber, Sankor, dan Sidi Yahya. Ini bukan sekadar tempat ibadah, melainkan cikal bakal Universitas Sankor, salah satu universitas tertua di dunia. Mahasiswa dari berbagai penjuru Afrika dan Timur Tengah datang untuk belajar di sini. Mereka tidak hanya belajar tentang teologi, tetapi juga matematika, astronomi, kedokteran, hukum, geografi, dan seni. Bayangkan suasana kota saat itu. Jalanan dipenuhi oleh para pelajar yang berdiskusi, para penyalin manuskrip yang sibuk bekerja di bawah cahaya lentera, dan para profesor yang reputasinya terkenal hingga ke Andalusia dan Baghdad. Dikatakan bahwa di Timbuktu, pada masa itu, buku lebih laku dijual daripada komoditas lainnya. Keluarga-keluarga kaya berlomba-lomba mengoleksi manuskrip, membangun perpustakaan pribadi yang megah. Koleksi manuskrip Timbuktu menjadi harta karun intelektual yang luar biasa. Ditulis dengan tinta emas dan kaligrafi yang indah, naskah-naskah ini mencakup segala hal, mulai dari tafsir Al-Quran hingga risalah tentang pergerakan bintang, dari catatan pengobatan herbal hingga puisi-puisi sufi yang mendalam. Mereka adalah bukti nyata betapa majunya peradaban Islam di Afrika Barat, jauh sebelum Eropa mengalami Renaissance. Namun, seperti roda kehidupan, masa kejayaan Timbuktu pun mulai meredup. Perubahan rute perdagangan ke jalur laut, serta serangkaian invasi dan ketidakstabilan politik perlahan-lahan mengisolasi kota ini dari dunia luar. Timbuktu yang dulu gemerlap seolah tertelan oleh pasir waktu, dan namanya kembali menjadi mitos. Dunia luar seakan lupa pada Timbuktu, namun penduduknya tidak pernah melupakan warisan mereka. Selama berabad-abad, keluarga-keluarga di Timbuktu dengan setia menjaga harta paling berharga mereka, manuskrip-manuskrip kuno. Mereka menyembunyikannya di dalam dinding rumah, di dalam peti-peti tersembunyi, dan di bawah lantai, melindunginya dari kehancuran, pencurian, dan bahkan dari ancaman modern seperti kelompok ekstremis. Kisah penyelamatan manuskrip ini adalah sebuah epik tersendiri. Para pustakawan, cendekiawan lokal, dan warga biasa mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelundupkan ratusan ribu naskah berharga ini ke tempat yang aman. Mereka tahu bahwa yang mereka selamatkan bukan sekadar kertas tua, melainkan jiwa dari peradaban mereka. Sebuah jembatan yang menghubungkan masa lalu yang agung dengan masa depan. Hari ini, Timbuktu mungkin tidak lagi menjadi pusat perdagangan emas. Kimilaunya telah pudar, namun cahayanya yang sejati, yaitu cahaya ilmu pengetahuan, terus bersinar melalui manuskrip-manuskrip yang berhasil diselamatkan. Upaya digitalisasi dan konservasi kini tengah dilakukan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang tersimpan di dalamnya dapat diakses oleh seluruh dunia dan tidak akan pernah hilang lagi di telan pasir. Kisah Timbuktu adalah pengingat yang kuat bahwa kekayaan terbesar sebuah peradaban bukanlah emas atau kekuasaan, melainkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan.
Di tengah gurun yang sunyi, kota ini pernah menjadi mercusuar yang menerangi dunia dengan cahaya akal dan iman. Warisannya mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga sejarah, menghargai ilmu, dan kekuatan sebuah komunitas dalam melindungi identitas budayanya. Jadi, ketika kita mendengar nama Timbuktu, jangan hanya membayangkan kota emas yang hilang. Bayangkanlah sebuah kota di mana buku lebih berharga dari segalanya, di mana para cendekiawan dari berbagai bangsa bertemu, dan di mana warisan intelektual Islam Afrika bersinar paling terang. Itulah misteri dan keajaiban sejati dari Timbuktu. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan kita ke jantung peradaban Sahara. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.